Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi la nabiyya ba'da wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur Allah masih memberikan sempat dalam hidup kita. Pemirsa, saya lihat masih dalam keadaan sehat ya, menanti waktu beribadah. Setelah membaca beberapa ayat Al-Quran, berzikir kepada Allah, mudah-mudahan itu semua bisa menjadi kekuatan pribadi dalam hidup kita. Karena ingat, Allah selalu bersama orang yang sabar, Allah selalu bersama orang-orang yang jujur, Allah selalu bersama orang-orang yang baik. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, pemirsa, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali mereka yang memperbaiki dirinya. Mudah-mudahan kita senantiasa termotivasi untuk memperbaiki diri. Karena tidak orang lain yang memperbaiki kita, pemirsa, tapi kitalah yang memperbaiki diri kita sendiri. Saya yakin tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau kita lakukan itu dengan ijtihad. Kalau kita lakukan itu dengan jihad, dengan berjuang penuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jelas orang-orang yang senantiasa mengabdikan dirinya kepada Allah, maka Allah akan berikan kesempurnaan hidup baginya. Karena memang Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Mudah-mudahan ibadah yang kita maksud tidak hanya sekedar ibadah mahdah, tapi juga ibadah ghair mahdah. Ibadah yang kita maksud bukan hanya ibadah kepada Allah secara vertikal saja, tetapi ibadah kepada sesama. Ibadah kepada Allah kita lakukan maksimal dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yani ibadah salat kita, puasa kita, haji kita lakukan dengan maksimal. Tapi semua ibadah itu kita lakukan tidak lain dan tidak bukan untuk mengontrol mahdah, ghair mahdah dalam kehidupan kita. Kita lihat misalnya pemirsa, salat. Allah firmankan dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 45, Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang yang salat, ternyata keji mungkarnya tidak terhindar, berarti dia belum salat itu. Ya, tanda kutip, salat yang sesungguhnya. Tapi Ustadz, ada orang yang salat tapi main judi. Makna salat yang dia lakukan hanyalah salat ritual belaka yang tidak mempunyai nilai efek dalam hidupnya. Padahal seharusnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika salat benar-benar ditegakkan, ketika salat benar-benar ditunaikan, maka insya Allah dia akan terjauhkan dari segala keburukan. Dia berusaha untuk menjaga dirinya tidak dekat dan jauh dari kemaksiatan. Inilah orang yang salat. Makanya kan dalam firman Allah tadi, Inna salata tanha, sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Bila seseorang melaksanakan sholat tapi tidak tercegah dari keji dan mungkar, berarti dia termasuk orang yang belum sempurna melaksanakan sholat. Kita lihat lagi misalnya puasa. Puasa yang kita amaliyahkan, puasa yang kita laksanakan, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi supaya kita tahu bagaimana kehidupan orang-orang miskin, bagaimana kehidupan orang-orang yang tidak punya. Kalau kita mungkin tidak makan mulai dari beduk subuh, mulai dari waktu subuh sampai kepada beduk maghrib. Mereka 3, 4, 5 hari kadang-kadang mereka tidak makan. Maka rasa peka itu hadir untuk mau saling menyayangi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena ingat, salah satu di antara dustanya orang dianggap beriman, tapi pendusta adalah yukadzibu biddin. Kategorinya mereka adalah yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Suka menghardik anak yatim dan juga tidak suka memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Na'udzubillah. Maka dari pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puasa yang kita lakukan sebagai wujud implementasi peka terhadap sosial hidup kita. Begitu juga dengan zakat. Harta kita punya, kita bagi. Harta yang kita miliki sampai kepada waktunya dan nisabnya, berbagi dengan sesama. Karena zakat yang kita keluarkan sesungguhnya sama sekali tidak mengurangi harta kita, tapi memberikan dampak sosial, dampak kebaikan dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan amalia haji yang dilaksanakan. Tidak hanya sekedar gelar hajinya yang dicari, tidak. Tetapi bagaimana berusaha di setiap pelaksanaan ibadah haji ada nilai-nilai bararah, mabrur yang tertanam dalam jiwanya.
kembali ke Indonesia, nilai-nilai tawaf yang dilaksanakan di Mekah sana ditanamkan di Indonesia. Tawaf mencari Allah, dimanapun dia selalu mencari Allah. Ada panggilan untuk melaksanakan ibadah, dia hadir. Sudah haji, ketika azan berbunyi kok malah main judi, naudzubillah, berarti lepas, tidak tertanam nilai haji dalam dirinya. Agar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menasihati diri kita bisa memberikan kebaikan kepada hidup kita, sehingga insya Allah hidup kita akan menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna, menjadi lebih diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati dan semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan dan apa yang kita jalankan. Naltaqi insyaallah fi fursatin akhar. Aqulu qauli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.